Tadi ayat yang untuk bacain tadi Al-Imran 191 ya. Iya. Nafi khalqis samawati wal ardi. Jadi itu membuat kita kenal sama Allah. Kalau gigi kita ini misalnya suplai makanan yang Allah berikan untuk gigi geraham dikasihkan atau dirubah oleh Allah, misalnya naudzubillah min dzalik, diberikan kepada gigi yang depan, itu geraham semua di depan. Ya, ini sebetulnya adalah ini kita. Bagaimana kita tafakur terhadap ayat Allah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an itu maknanya tinggi. Bukan sekedar kenal, tapi mencintai Allah. Kemudian ridho kepada Allah. Ini mulai panas. Pengajiannya mulai panas. Panas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah Allah katakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ridho Allah atas mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan itu adalah balasan yang sangat besar. Nah, saya ingin sedikit ya, karena waktu kita tadi katanya sedikit, kata Ah Hendri tadi sepatah dua patah kata. Saya pikir kalau sepatah dua patah kata satu pantun selesai. Ya, tapi ya berpatah-patah lah gitu kira-kira ya. Saya ingin sedikit apa sih keistimewaan sahabat ini sehingga dia disebut ridho Allah atas mereka dan mereka ridho kepada Allah dan mereka masuk surga. Jadi sebetulnya teladan kita secara pribadi, personal, itu adalah Rasulullah SAW, uswah kita. Tapi uswah kita secara komunal, community, itu adalah as-sabiqunal awwalun, yaitu Ansor dan Muhajirin. Kata Syekh Qutb dalam kitabnya Ma'alim Fitarik, petunjuk jalan diterjemahkannya, dia katakan tidak akan mungkin ada satu generasi lagi yang akan mencapai generasi sahabat ini. Paling tidak, kata Syekh Qutb, dia ketemu sama Rasulullah. Kita ini kan gak ketemu sama Rasulullah. Nah, apa kelebihan-kelebihan ini? Ini yang saya ingin sedikit beberapa garis bawahi. Tadi pertama sudah ya, yang membersihkan hati itu tadi. Yang kedua adalah wara'. Wara' itu maknanya hati-hati. Apalagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian ini tinggal di daerah yang saya perhatikan kebanyakan orang sih penduduk sini tidak memahami halal dan haram gitu. Ya. Apa aja dimakan saya lihat. Ya, tapi karena agama mereka bukan Islam. Nah, ada contoh dari sahabat, contohnya Abu Bakar misalnya. Itu terkenal sahabat yang wara', hati-hati itu. Maknanya wara' itu hati-hati. Terutama makanan, bertindak, tadi dikatakan bicara ya. Jadi hadisnya ada tuh alladzi aktsara yadkhulun nasu nara ajwafan al-fammu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ada dua lubang, yaitu al-fammu, mulut, dan farju, kemaluan. Jadi memang hati-hati kita tentang dua hal itu. Salah ngomong ya. Kalau pepatah Melayu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, memang bisa tuh iseng gitu gara-gara mulut. Itu perang kampung, perang antar negara bisa. Itu gara-gara mulut aja. Gitu. Nah, makanya kita faliyaqul khairan au liyasmut. Ucapkan yang baik atau kalau enggak diam aja gitu. Gitu. Abu Bakar ini suatu ketika dia telat makan siang. Kalau kita tadi belum telat betul ya.
Mau nambah nggak? Mau nambah nggak enak Kang Asep? Ya, nambah nggak namanya. Itu enaknya Mang Asep. Ya. Walaupun nambah diawasin, tapi bungkus boleh. Gitu. Nah, Abu Bakar Siddiq ini telat makan siang, mungkin sekitar jam 2 siang lah gitu ya. Lalu dia katakan kepada pembantunya, carikan saya makanan, belikan makanan. Pergi pembantunya. Dia sudah menjadi Amirul Mukminin. Rasulullah sudah wafat. Nah kemudian datanglah pembantu, bawa roti. Biasalah, orang belum makan roti, daging, susu biasanya. Dimakan lahap. Mungkin sekitar jam 2 ini kan udah telat. Udah makan separuh, pembantunya itu masih diri aja di depan itu. Kata Abu Bakar, ayo mak, ada apa dengan kau? Kau sudah makan? Sudah ya, Amirul Mukminin. Ya kenapa engkau berdiri saja di situ? Ya begini, Amirul Mukminin, biasanya tuan ini banyak tanya soal makanan itu. Kalau saya bawa makanan ini dari mana, soalnya halal atau haram, dapat dari mana. Tapi sekarang tuan nggak nanya, langsung makan. Jadi saya lapor katanya. Memang kau dapat makanan ini dari mana? Kan saya suruh beli tadi. Enggak tuan, begini katanya. Saya dulu ini mantan tukang jampi. Bahasa kita itu apa? Paranormal ya. Tegasnya itu dukun ya. Ya. Apa bahasa Inggrisnya dukun? Magician. Hah? Oh. Medicine man. Untuk obat. Jampi. Nah, dia ini tukang jampi, ya. Nah, cuman sejak masuk Islam saya nggak menjampi lagi ya Rasulullah. Karena Amirul Mukminin, karena itu syirik, ya. Hukumnya main dukun itu. Nah, tadi waktu tuan suruh saya belanja itu, saya dipanggil oleh sebuah keluarga yang dulu pernah jadi langganan saya. Ya, ada kliennya yang sudah kenal, tolonglah dikasih di Jampi ini ada anggota keluarganya yang sakit berat gitu. Saya katakan saya nggak menjampi lagi, saya sini sudah muslim. Ya sekedar apa? Mungkin istilah kita sugesti gitu ya. Nah, dikasih mantra gitu kan. Karena dipaksa-paksa gitu, saya mantra. Terus ya dibalas dengan makanan itu, kasih makanan. Kaget Abu Bakar, jadi ini makanan hasil jampi. Namanya Amirul Mukminin. Wah, saya nggak mau makan ini gitu. Persoalannya udah ada separuh masuk. Nah, Abu Bakar ini kebiasaan kalau dia terlanjur makan sesuatu yang haram tuh, dia muntahkan gitu. Dia korek-korek jarinya dimasukkan ke tenggorokannya. Lewatlah Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Bakrin, kau susah-susah sekali mengeluarkan makanan yang kau nggak tahu tadi makanan itu haram. Insya Allah dimaafkan oleh Allah. Lah, kata Abu Bakar, kalaulah sekiranya makanan yang di perutku ini keluar bersamaan dengan lepasnya nyawaku dari tenggorokanku, aku rela. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Jadi hati-hati kita memakan sesuatu, ya, bukan hanya sekadar batang buah, quantity, tapi yang lebih penting lagi adalah quality, halal haram. Biar sedikit tapi dia halal, berkah gitu. Jadi tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi kalau dia tumbuh di sini dari barang yang haram, bukan yang ini saja yang masuk itu lepas, tidak, sama tempat-tempatnya gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Itulah contoh waraknya. Nah, kita sudah bahas dua, satu hati yang bersih tadi.